Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir ke majelis ini dalam rangka menambah wawasan kita terutama tentang sirah nabawi. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membaca bahasan tentang Isra dan Mi'raj. Namun kita belum menyelesaikan dan kita tinggal sedikit yang akan kita baca. Di sini Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan yarul qari'u fi suratil Isra annallaha dzakara qissatal Isra fi ayatin wahidatin faqat. Seseorang yang membaca dengan penuh perhatian tentunya, terutama di saat membaca di surat Al-Isra, akan mengetahui bahwasanya Allah itu menyebutkan hanya satu ayat saja yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada ayat yang pertama. Tsumma akhadha fi dzikri fadha'ihil yahud wa jara'imihim. Kemudian setelah satu ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi dan bagaimana sepak terjang kejahatan mereka. Tsumma nabbahahum bi anna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Setelah menyebutkan tentang kejahatan dan sifat buruknya orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad itu adalah sebuah kitab suci yang layak dijadikan panduan dalam hidup kita. Karena Al-Qur'an itu selalu mengarahkan kepada yang lurus. Farubbama yadhunnul qari'u annal ayataini laisa bainahuma irtibat. Mungkin seseorang yang membaca Al-Qur'an khususnya pada surat Al-Isra itu akan mengira bahwasanya antara dua ayat, maksudnya ayat yang pertama kemudian ayat yang berikutnya itu tidak ada hubungannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isra, kemudian setelah itu menyebutkan kisah orang-orang Yahudi, khususnya tentang kejahatan mereka. Seakan-akan tidak ada hubungannya. Wal amruka laisa kadzalik. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Maksudnya ada hubungan antara penyebutan Allah tentang Isra dengan sepak terjang orang-orang Yahudi. Ada hubungannya.
Fa inna Allah Ta'ala yushiru bihadzal uslub ila anna al-Isra' innama waqa'a ila Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan isyarat dengan cara yang seperti ini, hanya menyebutkan satu ayat saja, kemudian setelah itu menyebutkan sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat keburukannya. Apa hubungannya? Bahwasanya Isra itu terjadi mengarah ke Baitul Maqdis, yang mana orang-orang Yahudi ya di sana tempat terakhirnya atau tempat menetapnya setelah Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke tanah suci tersebut, dan itu pun dengan cara yang memaksa. Li'anna al-yahud sayu'zaluna an mansibi qiyadati ummatil insaniyah. Nah, ini hubungannya. Bahwasanya orang-orang Yahudi itu akan diberhentikan. Bahasa kasarnya mereka akan dipecat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kepemimpinan manusia. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, seluruh umat kebanyakan itu selalu dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena utusan Allah dan Nabi Allah itu kebanyakan dari bangsa Yahudi. Namun dengan turunnya Nabi kita Muhammad SAW, peran mereka itu sudah Allah berhentikan. Allah sudah akan pecat mereka dari memimpin umat manusia. Limartakabu minal jara'im allati lam yabqa ma'aha majalun li baqa'ihim ala hadzal mansib. Kenapa Allah memecat? Karena apa yang mereka perbuat dari kejahatan-kejahatan, yang mana kejahatan ini tidak menyisakan kesempatan sedikit pun untuk senantiasa mereka itu terus untuk menjabat dengan jabatan ini. Wa annallaha sayanqulu hadzal mansiba fi'lan ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah itu akan meminta jabatan ini secara praktek, secara real, kenyataan itu kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajma'u lahu markazai da'wah al-ibrahimiyah ilaihima. Bahkan Allah akan menggabungkan tugas jabatan itu adalah menggabungkan dua syariat, dua keyakinan yang sebenarnya itu memiliki satu poros antara dakwah Nabi Ibrahim dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ana awan intiqalil qiyadah ar-ruhiyah min ummatin ila ummah. Dan sudah datang waktunya perpindahan kepemimpinan secara ruh ini, kejiwaan ini dari umat ke umat yang lain, dari bangsa Yahudi kepada bangsa Arab. Min ummatin mala'at tarikhaha bil ghadri wal khiyanah wal ithmi wal udwan. Yang mana umat sebelumnya, yaitu umat Yahudi itu selalu memenuhi sejarah kehidupan mereka itu dengan sifat apa? Dengan sifat yang suka melakukan penipuan terhadap bangsa lain, selalu melakukan pengkhianatan terhadap bangsa lain, kemudian selalu melakukan dosa dan permusuhan. Ila ummatin tatadaffaqu bil birri wal khairat. Dipindah kepada sebuah umat yang mana nantinya umat ini itu akan muncul kebaikan dan keindahan. Umat yang baru ini selalu mewujudkan sesuatu yang positif,
sesuatu yang bermanfaat. Wala yazalu rasuluha yatamatta'u bi wahyil Qur'an alladhi yahdi lillati hiya aqwam. Yang mana Rasul umat ini itu akan senantiasa terus membimbing umatnya itu dengan wahyu Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut selalu memberikan petunjuk kepada yang lurus. Walakin kaifa tantaqilu hadhihi qiyadah war rasulu yafufu fi jibali Makkah matrudan bainan nas. Mungkin terbetik di sebagian kita bagaimana cara perpindahan kepemimpinan ini dari bangsa Yahudi ke bangsa Arab, yaitu kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kita baca sebelum ini bahwasanya Rasul itu mengajak manusia untuk memeluk agama Islam yang sempurna, yang benar. Ternyata di Makkah itu selalu mendapatkan perlawanan, selalu mendapatkan pertentangan, bahkan selalu terusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana kepemimpinan itu kok mau dipindah ke Nabi kita Muhammad, sedangkan kondisinya yang sudah kita baca, beliau itu selalu terusir, tidak diterima oleh masyarakatnya. Hadza su'al yakshiful ghita an haqiqatin ukhra. Pertanyaan yang seperti ini itu akan membuka tabir yang menghalangi tentang fakta yang lain. Apa fakta yang lain? Wahiya anna dawran min hadhihi da'wah al-islamiyah qad awshaka ila nihayati wat tamam. Dengan kabar berita di dalam surat Al-Isra kemudian menceritakan tentang keburukan bangsa Yahudi, berarti ini peran dakwah Islam ini berarti sudah hampir berakhir dari masa-masa yang buruk. Masa-masa suramnya itu berarti sudah mau hilang. Wa sayabda'u daurun akhar yahtalifu anil awal fi majra. Akan memasuki tahapan yang baru yang berbeda dari gambaran semula, tahapan semula dalam perjalanannya. Walidzalika nara ba'dal ayat tashtamilu ala indari safirin wa wa'idin syadidin binisbati ila musyrikin. Oleh sebab itu kita melihat tentu di dalam surat Al-Isra di akhir-akhir atau pertengahan beberapa ayat yang mengandung tentang ancaman yang benar-benar akan segera terjadi. Ancaman yang besar yang akan menimpa kaum musyrikin yang selalu menentang dakwah Rasul. Apa ayat di antara yang sudah Allah tampakkan yang mengandung tentang ancaman terhadap orang-orang musyrikin? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Jikalau kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah pasti menghendaki untuk menghancurkan sebuah daerah, sebuah negara, sebuah kelompok, amarna mutrafiha, maka akan kami perintahkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang jahat itu semakin menampakkan kejahatannya. Orang-orang yang zalim itu semakin menampakkan kezaliman. Itu harus berhati-hati sebenarnya. Umat yang senantiasa melakukan kezaliman, semakin menampakkan kezaliman, bukan berarti mereka itu semakin berjaya. Bisa jadi itu adalah peringatan Allah, atau Allah biarkan mereka semakin terjerumus dengan tujuan apa? Waktunya sudah mau berakhir. Mereka akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafasaku fiha, sehingga mereka semakin melakukan kejahatan.
melakukan kefasikan. Fahaqqa 'alaihal qaul. Nah, baru setelah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi nyata. Apa? Fadammarnaha tadmira, maka kami akan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bi dunubi ibadihi khabiran basira. Juga termasuk di dalam ayat atau di dalam surat Al-Isra, dan betapa banyak yang sudah kami hancurkan dari generasi-generasi setelah Nabi Nuh, dan cukuplah dengan Tuhanmu atas dosa-dosa hambanya itu maha mengetahui dan maha melihat. Wa bi jam'i hadil ayatun ukhra tubayyinu lil muslimin qawaid al-hadara wa bunudaha wa mabadi'aha allati yubna 'alaiha mujtama'uhum al-islami. Di samping ayat-ayat yang menandakan akhir-akhir kehancuran sebuah bangsa, sebuah tempat, sebuah negara, di dalam surat Al-Isra itu juga disebutkan tentang fondasi-fondasi yang akan menunjukkan akan kemajuan kaum muslimin yang akan didapat. Yang mana dengan kemajuan-kemajuan fondasi atau fondasi-fondasi yang bakal menghantarkan kepada kemajuan tersebut, di atas fondasi itulah akan terbangun sebuah negara Islam. Ka'annahum qad awaw ilal ardi, sehingga seakan-akan kaum muslimin ini sudah mulai memiliki pijakan di atas muka bumi. Tamallaku fiha umurahum min jami'in nawahi, yang mana kaum muslimin ini sudah digambarkan seakan-akan mereka itu sudah bisa menguasai segala aspek. Wa kawan wahdatan mutamasikatan, bahkan seakan-akan kaum muslimin itu akan kokoh, saling menopang, saling menguat antara satu dengan yang lainnya. Taduru 'alaiha rahal mujtama, yang mana putaran kehidupan masyarakat itu akan berlangsung di atas fondasi negara tersebut. Fafihi isyaratun ila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayajidu malja'an wa ma'manan yastaqiru fihi amru. Nah, sehingga pada pahaman yang seperti itu dari ayat-ayat ini itu terkandung sebuah isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapati sebuah tempat yang atau tempat hidup yang aman, yang mana agamanya itu bisa menetap di situ. Wa yasiru markazan libati da'wati fi arja'id dunya. Bahkan tempat tersebut akan menjadi markas untuk menebarkan agamanya ke seluruh penjuru dunia. Hadza sirrun min asrari hadhihi rihlah al-mubarakah. Nah, gambaran yang seperti ini itu adalah merupakan salah satu rahasia dari rahasia-rahasia dari rihlahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke atas langit. Nah, ini sudah merupakan isyarat bahwasanya Rasul itu akan memiliki sebuah tempat yang aman, yang di situ bisa berdakwah, mengajak seluruh manusia untuk memeluk agamanya. Nah, dari tempat itu pula Rasul itu mampu menciptakan sebuah negara. Yatasilu bibatina fa'atanna liqahu. Tentu
pandangan yang seperti ini itu sangat menyambung dengan bahasan kita, sehingga kita, kata Syekh Al-Mubarakfuri, akan sengaja menyebutkannya. Apa yang akan disebut? Perjalanan. Bahwasanya Rasul ini sebentar lagi akan mengakhiri kesulitan-kesulitannya dan mendapatkan tempat untuk disinggahi dan dijadikan markas untuk menebarkan agamanya. Wa li ajli hadhihi al-hikmah wa amsalha nara anna al-Isra innama waqa'a imma ubail bai'atil aqaba al-ula aw bainal aqabataini wallahu a'lam. Nah, karena hikmah inilah dan yang semisalnya kami melihat bahwasanya Isra, jadi kapan Isra terjadi? Memang terjadi khilaf di antara para ulama. Namun Syekh Al-Mubarakfuri itu menguatkan bahwasanya Isra itu terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Dengan banyak pertimbangan, termasuk pertimbangannya itu adalah dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Sehingga Isra itu terjadi sebelum bai'atil aqaba al-ula atau sebelum bai'ah yang pertama dan bai'ah yang kedua. Nah, kita akan memasuki bahasan bai'atul aqabah al-ula. Bai'at aqabah yang pertama. Apa yang dimaksud dengan bai'at? Bai'at sudah menjadi bahasa kita, ya. Artinya itu adalah janji setia, itu namanya bai'at. Jadi janji setia beberapa orang untuk berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Mereka berjanji kepada Rasul untuk senantiasa patuh dan taat menjalankan agama Islam. Al-Aqabah al-Ula. Apa yang dimaksud dengan Al-Aqabah? Al-Aqabah itu adalah tempat. Nama tempat di Makkah. Jadi kalau jamaah haji itu melakukan ritual ibadah haji, salah satu tempat yang akan dilewati untuk melaksanakan ibadah itu adalah lempar jumroh. Jumroh itu melempar batu, itu nanti salah satu tempatnya adalah di Aqabah. Ada Aqabah Sugro, ada Aqabah Wusta, ada Aqabah Kubro. Nah, ini di Aqabah. Janji setia di Aqabah yang pertama. Berarti ada dua bai'at. Bai'at pertama dan bai'at yang kedua. Kita akan membaca atau membahas tentang bai'at yang pertama. Ya, Jadi kan ada perpindahan antara kekuasaan dari kaum Yahudi berpindah ke Arab. Iya. Kira-kira berapa ribu tahun kaum Yahudi ini berkuasa pada waktu itu? Itu sangat panjang, ya, Mas. Karena para nabi sejarah itu tidak menulis gitu. Ditulis sebenarnya. Jadi ya di setiap buku sejarah itu akan kita dapati, termasuk di Al-Bidayah wa Nihayah punya Imam Ibnu Katsir. Jadi bahkan sebelum penciptaan manusia, Ibnu Katsir itu menulis. Sebelum manusia ini diciptakan, itu sudah ada sejarah. Ya, sejarah para malaikat, sejarah Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu semua tercatat di buku-buku sejarah. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat panjang. Bahkan kalau kita perhatikan para nabi kebanyakan itu dari mereka. Nabi Isa dari mereka, Nabi Musa dari mereka, dan Nabi Yakub, Nabi putranya Nabi Yakub itu Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semua ini dari mereka. Namun
karena banyaknya nabi ini itu tidak banyak merubah mereka. Bahkan cara watak itu sudah sulit untuk diperbaiki. Sehingga tidak mungkin orang-orang yang secara mayoritas sifatnya itu buruk, sudah ganti saja sudah. Seakan-akan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Qad dzakarna anna sittata nafarin min ahli Yathrib aslamu fi mausimil haji sanata 11 minan nubuwah. Kita kemarin pada bahasan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya di antara dakwah Rasul itu pernah mendakwai 6 orang di Makkah, yang mana 6 orang ini bukan penduduk Makkah, mereka pendatang. Itu termasuk orang yang didatangi oleh Rasulullah, dijelaskan bahwasanya saya ini nabi dan saya membawa agama seperti ini. Ayo kalian itu masuk Islam dan bantu saya untuk menebarkan agama ini. Nah, kita sudah menyebutkan itu bahwasanya di sana ada 6 orang dari ahli Yathrib. Nah, ahli Yathrib ini nama sebelum Rasulullah itu hijrah ke kota ini. Jadi Madinah itu disebut dengan ahli Yathrib. Siapa yang menyebutkan atau membuat nama yang pertama Madinah itu dengan nama ahli Yathrib? Orang-orang Yahudi. Artinya Yathrib itu rusak. Jadi mereka memberikan nama itu bukan nama yang baik. Jadi penduduk kerusakan. Ini yang menciptakan nama ini adalah bangsa Yahudi. Ahli Yathrib aslamu fi mausimil hajj, yang mana mereka itu masuk Islam pada musim haji. Kapan musim haji itu dilaksanakan? Yaitu pada tahun 11 dari kenabian. Wa wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iblagha risalati fi qaumihim, yang mana 6 orang ini sudah berjanji kepada Rasul untuk menyampaikan agama ini kepada kaumnya. Jadi mereka berjanji, setelah beriman berjanji akan ikut serta mendakwahkan agama Islam terhadap kaumnya. Wa kana min jara'i dzalika an jaa'a fil mausimit tali. Nah, dengan terjadinya baiat yang pertama di musim haji pada tahun 11 dari kenabian, itu bisa menarik pada tahun berikutnya, pada musim berikutnya, musim haji pada tahun 12 dari kenabian, yaitu yang bertepatan dengan bulan Juli tahun 621 Masehi. Ibna asyara rajulan datang ke musim haji dari kota Yathrib itu 12 orang. Tahun sebelumnya hanya 6. Kemudian tahun berikutnya ada 12 orang. Fihim khamsatun minas sittatil ladzina kanu qad ittasalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil amis sabiq. Nah, di antara 12 orang ini ada 5 orang yang dulunya itu hadir pada haji sebelumnya. Ada 6 orang kan ya. Nah, 5 orang ini hadir lagi berserta rombongan, namun membawa 7 orang baru. Wasadis alladzi lam yahdur huwa Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Kemudian 6 orang yang dulu tidak hadir adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Wasab'atu siwahum, kemudian 7 yang lain, 1 Mu'ad bin Harith bin Afrod, itu dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Zakwan bin Abdul Qais juga dari Khazraj. Ubadah bin Somad juga dari
Khazraj. Yazid bin Tha'labah juga dari Khazraj. Al-Abbas bin Ubadah juga dari Khazraj. Kemudian Abul Haytham bin Taihan, ini dari Aus. Kemudian Uwaim bin Sa'idah, ini dari Aus. Yang dua orang ini itu dari bangsa Aus. Jadi yang lainnya itu dari Khazraj. Khazraj dan Aus ini dua kabilah yang tinggal di Yathrib atau di Madinah, dan sudah ratusan tahun mereka itu saling berperang. Ratusan tahun, bukan puluhan tahun. Ratusan tahun ini mereka itu selalu berperang antar suku. Sebabnya apa? Saling menghina antar nasab. Jadi tidak ada istilahnya siapapun dari manusia ini direndahkan nasabnya, tidak ada. Makanya di dalam bangsa Arab terjadi peperangan itu kebanyakan itu adalah karena merasa terhina nasabnya. Nah, dan Islam itulah yang mampu mendamaikan dua suku ini. Jadi Islam itu bukan pemecah belah, malah sebaliknya. Itu pemersatu manusia dari jenis apapun. Kalau sudah agamanya sama, sudah hilang itu perbedaan. Ittasalah haula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indal Aqabah Mina. Mereka itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di sekitar Aqabah yang terletak di Mina. Fabaya'uhu bai'atan nisa. Kemudian mereka itu berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjanjian wanita. Ai wifqa bai'atihinna allati nazalat inda fathi Makkah. Sama, bai'atnya ini seperti bai'atnya kaum wanita nantinya. Maksudnya apa itu? Tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya. Rawal Bukhari an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, dari si pelaku ini, dari pelaku yang ikut serta dalam baiat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'alau bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an." Kemarilah wahai kawan-kawanku, baiatlah aku, berjanjilah kepadaku agar kalian itu tidak menyekutukan Allah sedikit pun, wala tasriku, jangan kalian mencuri, wala taznu, dan kalian jangan berzina, wala taqtulu auladakum, kalian jangan membunuh anak-anak kalian. Jadi di bangsa Arab itu sebelum diutus Nabi, membunuh anak itu sesuatu yang lumrah, terutama anak wanita, karena mereka itu menganggap anak wanita itu aib. Namun Islam datang dengan menghormati anak wanita, sehingga di antara baiatnya adalah wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, jangan kalian itu datang dengan perkara yang dusta yang kalian buat-buat di depan mata kalian. Wala ta'suni fi ma'ruf, kalian jangan bermaksiat kepadaku dalam perkara yang baik. Maksudnya jangan menolak sesuatu yang baik dariku. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa di antara kalian yang mampu menepati janjinya, maka pahalanya di sisi Allah. Maksudnya Rasulullah tidak memiliki imbalan apapun, karena ini adalah misi akhirat.
Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kafaratun. Dan barang siapa yang melanggar dari perjanjian tersebut, kemudian Allah hukum langsung di dunia ini, maka hukuman itu adalah kafarah sebagai penebus dosa. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. Dan barang siapa yang tidak menepati janjinya, maksudnya melanggar dengan baiat tersebut, kemudian Allah itu menutupi kesalahan dia, maksudnya Allah tidak membukakan, umpamanya berzina, namun perzinahannya itu tidak dilihat oleh 4 orang, maka ini berarti ditutupi oleh Allah. Maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a aqabahu, jika Allah kehendaki bisa jadi Allah akan menghukumnya di dunia. Wa insya'a afa'anhu, dan jikalau Allah berkehendak bisa jadi Allah akan ampuni dia nanti di akhirat. Qala fabayatuhu wa fi nusqatin fabayanahu. Maka kata Ubadah bin Samit, Ubadah bin Samit mengatakan, maka setelah Rasul mengatakan seperti itu, maka kami pun membaiatnya atas ajaran-ajaran tersebut. Nah, baik, kita ke judul berikutnya, Safirul Islam fil Madinah. Safir itu adalah utusan Islam di kota Madinah. Maksudnya Rasulullah mengutus seorang safir. Safir itu apa ya kalau bahasa kita? Duta, ya, duta Islam di Madinah. Wa ba'da ahtammatil bai'ah wa intahal mausim ba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a haula'il mubayyi'in awwala safirin fi Yathrib. Nah, setelah selesai bai'at pertama dan yang kedua, dan musim haji pun sudah selesai dilaksanakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama 12 orang tadi itu seorang duta untuk ditetapkan di Yathrib atau di Madinah. Tujuannya apa duta ini? Liyu'allimal muslimina fiha syara'i'al Islam wa yufaqihahum fid-din. Tujuan duta ini adalah supaya memberikan pelajaran, mengajari kaum muslimin yang ada di Madinah tentang syariat-syariat Islam. Kemudian memberikan pengertian kepada mereka tentang masalah agama. Waliyaquma binashril Islam bainal ladina lam yazalu ala syirki. Dan di antara tugas duta ini adalah juga menyebarkan agama Islam ini kepada orang-orang penduduk Madinah yang belum masuk Islam atau masih beragama kesyirikan. Wastara li hadhihi safarah syaban min syababil Islam minas sabiqin al-awwalin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih dengan kedutaan ini seorang pemuda dari pemuda-pemuda Islam yang pertama kali masuk Islam, termasuk pemuda-pemuda yang pertama kali masuk Islam. Siapa duta yang terpilih tersebut? Wa huwa Mus'ab bin Umair al-Abdali radhiyallahu anhu, yaitu seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang awalnya dia ini adalah pemuda yang sangat tampan, pemuda yang kulitnya halus,
yang tampilannya itu selalu klimis, bajunya selalu rapi, indah, karena dari keluarga terpandang. Namun di saat dia masuk Islam, diusir dia oleh kedua orang tuanya, sampai-sampai kulitnya itu tidak semulus seperti semula. Nah, sudah waktunya ada. Pada barangkali ada dulu. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.